Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ripanu Cahyati dengan NPM 222154015 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Jenis Tanah terhadap Pertumbuhan Tanaman Terong Asam. Nah, adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tanaman terong asam. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap dengan variabel terikat, yaitu jenis tanah yang terdiri dari tanah aluvial, regosol, dan mediteran. Sedangkan untuk kontrol menggunakan media tanam pupuk organik saja. Penelitian ini menggunakan 20 sampel tanaman yang mana pada setiap perlakuan dan kontrol terdiri dari 5 ulangan yang ditanam dalam polybag. Parameter yang diukur adalah tinggi batang, jumlah daun, jumlah buah, dan berat basah buah. Dan ini dilakukan pada 29 November sampai 6 Desember 2022. Kata kunci yang saya gunakan yaitu terong asam, aluvial, regosol, mediteran, pertumbuhan, dan produksi. Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan alam tersebut tercermin dari berbagai keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Dengan adanya kekayaan sumber daya itulah diperlukan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Banyak bentuk pengelolaan sumber daya alam, salah satunya di dalam bidang pertanian. Karena Indonesia dikenal dengan negara agraris dalam usaha budidaya tanaman. Pada budidaya tanaman biasanya menggunakan media tanam berupa tanah atau media tanam lainnya. Untuk saat ini, media tanam tanah masih banyak digunakan dalam bertani. Setiap tanah pada dasarnya memiliki kandungan unsur-unsur yang sama. Yang menjadikan berbeda adalah proporsi komponen penyusun dan kandungan unsur tanah, penyebaran topografi, serta proses pembentukannya. Klasifikasi terong asam atau nama ilmiah Solanum ferox. Terong asam adalah jenis tumbuhan liar yang termasuk ke dalam famili Solanaceae yang tidak diketahui asal-usulnya. Meskipun begitu, tanaman ini dapat tumbuh di Indonesia. Tanaman ini termasuk ke dalam golongan tanaman penghasil buah yang bisa dimakan. Klasifikasi tanaman terong asam adalah sebagai berikut. Kerajaan Plantae, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Solanales, keluarga Solanaceae, genus Solanum, spesies Solanum ferox, dengan nama lain adalah terong asam atau terong Dayak. Morfologi terong asam, tanaman ini berbentuk seperti semak kecil yang dapat tumbuh dengan tinggi sekitar 1-2 meter. Memiliki sistem perakaran yang menyebar dan berakar tunggang. Batangnya tumbuh tegak dan tinggi di atas permukaan tanah. Selain itu, pada batangnya terdapat duri-duri kecil dan berbulu halus. Daunnya berbentuk oval dengan tepi bercuping 3. Segi warna daunnya hijau dengan bagian permukaan lebih pucat. Permukaan daunnya kasar karena dilapisi oleh duri-duri dan bulu-bulu halus. Bunganya berwarna putih dan dilapisi bulu-bulu halus. Buahnya berbentuk bulat lebar dan berwarna hijau ketika masih muda, dan ketika masa warnanya akan menjadi kuning, seluruh permukaan kulit buah dilapisi oleh bulu-bulu halus. Morfologi tanaman terong asam ini bisa dibilang unik karena hampir seluruh permukaan tubuhnya kasar karena dilapisi oleh duri-duri dan bulu-bulu halus. Selanjutnya ada tanah. Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas yang melapisi sebagian besar permukaan bumi yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat sebagai akibat dari pengaruh iklim
dan jasa-jasa hidup yang bertindak terhadap bahan induk pada kondisi topografi. Dan selama waktu tertentu, tanah yang berfungsi sebagai media tanam secara material tersusun oleh 4 komponen, yaitu padatan atau bahan mineral dan organik air dan udara. Berdasarkan volumenya, tanah terdiri dari 50% padatan berupa 45% bahan mineral dan 5% bahan organik, serta 250 ruang pori-pori berisi 250 air dan 25 udara. Fungsi tanah diantaranya sebagai penyokong tegak tubuhnya bagian atas tanaman, sebagai penyerap zat-zat yang dibutuhkan tanaman, penyedia kebutuhan primer tanaman, serta penyedia kebutuhan sekunder tanaman. Nah, adapun jenis-jenis tanah. Yang pertama, tanah aluvial. Jenis tanah ini masih muda dan belum mengalami perkembangan profil yang baik karena berupa tanah endapan. Tanah ini terbentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah. Tanah ini memiliki warna kelabu hingga kecoklatan dengan tekstur yang beraneka ragam dan konsistensi kering hingga basah. Yang kedua, tanah regosol. Jenis tanah ini masih muda dan belum mengalami diferensiasi horizon. Tanah ini berasal dari bahan induk material vulkanik atau pasir pantai. Tanah ini memiliki warna kelabu hingga kehitaman dengan tekstur yang kasar berpasir dan konsistensi lepas-lepas. Yang ketiga, tanah mediteran. Jenis tanah ini sudah mengalami perkembangan profil. Tanah ini berasal dari pelapukan batuan kapur dan sedimen. Tanah ini memiliki warna kecoklatan hingga kemerahan, tekstur yang berlempung, dan konsistensi teguh hingga lekat atau kondisi basah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model rancangan eksperimental dengan menggunakan 2 jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas menggunakan jenis tanah, yaitu tanah aluvial, tanah regosol, dan tanah mediteran. Variabel terikat meliputi pertumbuhan tanaman, yaitu tinggi dan jumlah daun, serta hasil produksi, yaitu pada jumlah buah dan berat basah buah. Penerapan perlakuan dilakukan secara acak terhadap seluruh unit percobaan. Ada 3 jenis tanah yang digunakan sebagai media tanam, yaitu tanah regosol, tanah aluvial, dan tanah mediteran. Masing-masing perlakuan dan kontrol dilakukan sebanyak 5 kali. Total unit percobaan adalah 20 polybag. Penempatan untuk percobaan disusun secara acak, yaitu dengan melakukan undian dan masing-masing polybag diberi identitas. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah polybag, cangkul, sekop, ember kecil dan besar, penggaris, tali rapia, timbangan, alat tulis, label nama, dan kamera. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah aluvial, tanah regosol, tanah mediteran, biji terong asam, pupuk organik, pestisida alami, dan air. Prosedur kerja yang dilakukan yaitu penyiapan lahan, penyiapan sarana tanam, penyiapan bibit, penanaman, aklimasi atau aklimatisasi, perawatan dan pemeliharaan, serta yang terakhir adalah pengamatan dan pengambilan data. Dalam penelitian ini, media tanam yang digunakan adalah berbagai jenis tanah, yaitu tanah aluvial, regosol, dan mediteran. Jenis tanah yang digunakan sama kaya akan unsur hara, namun komposisinya yang berbeda-beda. Pertumbuhan akar, batang, dan daun pada tanaman dipengaruhi oleh adanya unsur hara nitrogen dan kalium. Unsur hara nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun, serta berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan unsur hara kalium berfungsi untuk memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Nah, yang terakhir, kesimpulan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jenis tanah yang digunakan sebagai media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil produksi terong asam. Oleh karena itu, jenis tanah yang paling baik untuk pertumbuhan dan hasil produksi terong asam adalah tanah aluvial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.